Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Aditya Pratama, mahasiswa ekstensi Universitas Trisakti angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing materi terkait dengan proses radiografi tes yang ada pada metode uji logam tidak merusak atau non-destructive test. Materi dan video ini juga saya ajukan sebagai tugas pertama pada mata kuliah uji logam tidak merusak yang diampu oleh Bapak Dodi Praitno. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas terkait dengan apa itu radiografi testing atau radiografi tes. Jadi radiografi tes adalah salah satu metode pengujian pada logam yang bersifat tidak merusak atau non-destructive test. Nah, fungsi dari radiografi tes ini adalah untuk mendeteksi cacat atau ketidaksempurnaan pada suatu material yang diuji dengan tidak merusak objek yang diuji. Nah, untuk pengujiannya sendiri biasa menggunakan sinar X atau sinar gamma. Nah, pada layar saya tampilkan beberapa gambar terkait dengan penggunaan radiografi tes menggunakan X-ray dan juga radiografi tes menggunakan gamma ray. Perbedaannya ada pada sumber dari sinar yang digunakan. Kalau untuk sinar X, dia cenderung menggunakan tabung X-ray yang nantinya akan menghasilkan sinar X. Sedangkan untuk sinar gamma, dia lebih menggunakan isotop radioaktif. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih membahas detail terkait dengan radiografi tes dengan metode X-ray. Nah, untuk radiografi tes sendiri sebetulnya banyak digunakan atau diaplikasikan pada berbagai macam industri. Nah, salah satunya adalah pada industri manufaktur, kemudian ada pada industri penerbangan, perminyakan, dan lain-lain. Nah, radiografitas ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk mendeteksi cacat-cacat pada material. Nah, cacat-cacat yang dideteksi itu berupa bisa retakan, kemudian rongga, ada porositas, dan kemudian pada gambar juga dijelaskan ada semacam inklusi dari material-material yang tidak dibutuhkan. Kemudian radiografitas juga bisa dimanfaatkan untuk memeriksa variasi dalam struktur, kemudian menentukan ketebalan suatu material, dan juga melacak perubahan kecil pada material yang sudah mengalami surface finish. Kemudian berkaitan dengan sinar X sebagai komponen utama pada proses radiografi tes, maka di sini kita akan coba jelaskan sedikit terkait dengan bagaimana kita memproduksi sinar X dalam proses radiografi tes. Jadi sinar X dihasilkan oleh sebuah tabung X-ray yang terdiri dari 6 bagian utama. Di antaranya ada katoda filamen atau dia berfungsi sebagai elektroda negatif. Kemudian ada anoda target. Nah, dia berfungsi sebagai elektroda positif. Kemudian ada suplai tegangan tinggi juga di sana, high voltage supply. Kemudian ada vacuum chamber atau ruangan vakum. Kemudian ada pelindung radiasinya. Dan juga yang terakhir ada filter. Nah, yang pertama, salah satu komponen yang penting pada saat memproduksi X-ray adalah katoda, di mana katoda tersebut memiliki fungsi sebagai produsen dari elektron yang nantinya elektron tersebut merupakan
cikal bakal munculnya sinar X-ray. Nah, katoda filamen tersebut nantinya akan dipanaskan untuk bisa menghasilkan untuk bisa menghasilkan elektron. Nah, pada proses tersebut itu dinamakan sebagai thermionic emission. Jadi filamen yang memiliki material baja dengan tingkat lebur yang tinggi, titik lebur yang tinggi nanti dipanaskan oleh arus bertegangan tinggi. Nah, arus tersebut nanti akan mengaliri filamen dan dari filamen tersebut nanti keluar elektron-elektron. Nah, semakin besar arus yang dikeluarkan, maka semakin besar pula elektron yang nantinya akan menghasilkan X-ray. Kemudian yang kedua ada high voltage atau tegangan tinggi. Nah, tegangan tinggi ini nanti digunakan sebagai eh, media untuk mempercepat laju elektron. Jadi elektron yang tadi dihasilkan oleh katoda akan diakselerasikan oleh tegangan ini untuk bisa menuju anoda target. Yang nantinya ketika elektron bertemu anoda pada saat selanjutnya akan dibahas. Nah, ketika tegangan tinggi tadi mengakselerasi elektron yang dihasilkan oleh katoda filamen, nah di bagian yang ketiga nanti elektron tersebut akan menabrak anoda target. Nah, anoda target ini nantinya berfungsi sebagai alat konversi dari elektron menjadi X-ray foton, energi foton pada X-ray. Nah, ini anoda target ini nantinya dia akan bertabrakan dengan elektron yang dihasilkan oleh katoda, yang dimana nanti elektron tersebut akan mengalami perlambatan yang cukup besar, yang nantinya arahnya pun akan diarahkan ke arah bawah menjadi energi foton atau X-ray foton. Nah, untuk material anoda sendiri itu biasanya disesuaikan dengan material uji yang akan digunakan karena setiap benda uji memiliki X-ray spektrum yang berbeda-beda dan itu akan disesuaikan dengan material anoda yang dipilih nanti. Namun yang biasa digunakan terkait dengan anoda target itu biasanya bermaterial tungsten, molybdenum, dan juga silver. Nah, kemudian ini ada beberapa komponen lainnya selain komponen utama yang tadi, di mana di sini juga dia berperan penting sebagai penghasil X-ray yang baik. Yang keempat ada vacuum chamber atau ruangan vakum, mana fungsinya adalah untuk menghalang gangguan-gangguan agar si elektron yang tadinya keluar dari katoda filamen yang menuju anoda target itu tidak mengalami sebaran. Jadi apabila ketika elektron tadi diakselerasi menuju anoda, ketika di situ dia ada air yang dimana komposisi utamanya terdiri dari nitrogen, oksigen, argon, water, dan lain-lain. Nah, ketika elektron menabrak komponen-komponen tadi, maka dia secara langsung akan mengalami pergeseran pergeseran posisi atau pergeseran arah. Sehingga nantinya elektron yang seharusnya menabrak ke anoda akan teralihkan dan mengarah ke lain posisi. Nah, maka dari itu, vacuum chamber ini berfungsi sebagai wadah untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan dari udara di dalam X-ray tabung. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting adalah heat shielding atau perisai penghalang sinar X-ray atau foton. Jadi ketika pada proses pembuatan sinar X-ray, di situ akan ada elektron atau sinar X yang memiliki sifat ionizing atau
berbahaya bagi operator sehingga memerlukan perlindungan dari radiasi yang nantinya akan tersebar. Nah, si perisai ini nantinya berfungsi sebagai penghalang agar elektron atau sinar X yang tidak sempurna dalam proses penyebarannya tidak mengenai area lingkungan atau operator itu sendiri. Nah, biasanya komposisi utama yang dipakai untuk material pelindung ini adalah silikon dioksida. Kemudian yang keenam ada filter sebagai sistem filtrasi pada energi foton X-ray. Jadi, X-ray foton yang dihasilkan dari anoda target itu uh, akan memunculkan berbagai macam energi, mulai dari energi foton yang rendah maupun energi foton yang tinggi. Nah, energi foton yang rendah ini sebetulnya dia akan memiliki kontribusi dan efek yang kecil terhadap proses radiografi nantinya. Nah, maka dari itu di sini terdapat filter yang nantinya dia akan memfiltrasi energi-energi foton yang rendah agar tidak melewati melewati area tabung X-ray. Sehingga sinar X-ray yang nantinya dikeluarkan adalah sinar X-ray yang memiliki energi foton yang tinggi dan secara kualitas baik. Nah, material filter sendiri biasanya dipakai adalah aluminium yang memiliki sifat dapat menyerap foton berenergi rendah. Karena X-ray foton itu memiliki kecenderungan dapat terserap oleh material-material yang memiliki tingkat kekerasan yang lebih rendah. Kemudian di sini saya akan coba sharing juga terkait dengan standar operasional prosedur terkait dengan radiografi tes. Nah, ini beberapa materinya saya ambil dari ASTM E94 dengan judul Standard Guide for Radiographic Testing. Jadi yang pertama secara garis besar dia ada bagian persiapan, di mana pada persiapan ini si operator nantinya akan melakukan persiapan pada objek, di mana objek yang akan dites nanti akan dipastikan bahwa dia bersih dari segala kontaminan yang dapat mempengaruhi hasil. Dan kemudian juga nanti operator akan menempatkan si objek yang akan dites dalam posisi yang sesuai antara sumber sinar X dan juga detektornya. Nah, ini biasanya operator akan menggunakan alat ukur seperti meteran ataupun alat-alat ukur yang serupa. Ya, kemudian yang kedua ada bagian pengaturan peralatannya. Yang pertama ada pengaturan intensitas sinar X dan juga waktu untuk proses radiografi itu sendiri, di mana nantinya indikator parameternya akan disesuaikan dengan ketebalan dan juga tipe material objek yang nantinya akan diuji. Kemudian yang kedua ada penempatan detektor atau film yang nantinya dia ditempatkan di sisi berlawanan dari objek untuk menangkap sinar X yang akan melewati objek. Nah, yang ketiga ada proses pengambilan gambar. Nah, yang pertama dari proses pengambilan gambar itu adalah penyerapan atau sinar X yang tadi sudah ditentukan di awal akan ditembakkan ke area kerja dan juga akan ditentukan pula periode atau waktu yang akan digunakan selama proses radiografi tes tersebut. Nah, gambar yang dihasilkan nantinya berdasarkan penyerapan sinar X oleh berbagai bagian dari material objek. Di sini sebagai contoh, misalkan ada material pipa yang setelah proses penyambungan welding, maka dia dilakukan proses radiografi tes untuk memastikan bahwa di sana tidak ada cacat-cacat yang outstandar yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dari sambungan pipanya. Kemudian ada bagian yang keempat adalah analisis gambar, di mana operator nantinya akan menginterpretasi gambar yang dihasilkan untuk memeriksa apakah ada cacat
internal seperti retakan, porositas, ataupun inklusi pada material yang diuji. Dan yang selanjutnya nanti akan dianalisis dan ditentukan apakah objek yang di tes tersebut memenuhi spesifikasi ataupun standar. Kemudian selanjutnya untuk pengaplikasian radiografi tes sendiri sebetulnya sudah banyak dilakukan di berbagai macam industri. Di sini saya ambil contoh untuk industri manufaktur. Biasanya dia digunakan untuk mengidentifikasi cacat-cacat pada komponen-komponen logam. Misalkan seperti pada gear, poros, dan bodi mesin. Nah, ini pada gambar yang saya tampilkan, ini salah satu contoh crack yang bisa terdeteksi oleh radiografi tes pada komponen outer tube motor. Kemudian untuk komponen pada industri pesawat itu biasa digunakan untuk memeriksa cacat-cacat yang ada pada komponen pesawat. Contohnya di sini untuk mendeteksi crack pada turbin pesawat. Dan pada konstruksi juga radiografi tes digunakan untuk memeriksa kondisi struktur baja atau sambungan las. Biasanya pada gedung, jembatan, dan lain-lain. Kemudian dari industri atau bidang energi, nah ini lebih banyak nantinya digunakan untuk memeriksa pipa atau peralatan pada industri yang berkaitan dengan minyak atau gas, yang harapannya bisa mencegah terjadinya kebocoran atau kegagalan operasional. Nah, contohnya biasanya dilakukan pengecekan pada pipeline atau pipa-pipa yang digunakan pada offshore untuk menghindari terjadinya korosif. Nah, kemudian di sini kita coba rangkum terkait dengan radiografitas ini dilihat dari sisi keuntungan dan juga kerugiannya. Dari sisi keuntungannya, radiografitas memiliki sifat detailing yang tinggi, di mana tipe tes ini mampu mendeteksi cacat internal seperti crack, porosity, maupun inklusi dari material asing yang tidak terlihat pada permukaan. Kemudian dia juga bersifat versatile atau dapat digunakan pada berbagai jenis material dan ukuran. Walaupun di sini ketika ukuran yang dipakai nantinya terlalu tebal, maka efektivitas dari radiografi tes pun akan menurun. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting itu radiografi tes memiliki sifat non-destruktif atau tidak merusak atau mengubah pada material uji yang nantinya material uji yang sudah dites bisa digunakan kembali untuk proses penggunaan atau analisis lebih lanjut. Nah, dari segi kerugian atau kelemahannya, yang pertama, radiografitas itu memiliki resiko terhadap kesehatan, di mana para operator atau stakeholder yang menggunakan radiografitas memerlukan kontrol ketat untuk melindungi operator atau lingkungan dari paparan radiasi, elektron maupun X-ray foton tadi. Dan yang kedua, untuk proses interpretasi dan analisisnya membutuhkan keterampilan, sehingga operator-operator yang nantinya menganalisis hasil gambar dibutuhkan operator yang sudah terlatih agar hasil dari interpretasi gambar dari sinar X bisa dijelaskan secara tepat. Dan yang terakhir itu terkait dengan biaya dan waktu, di mana biaya peralatan dan operasional radiografi bisa sangat mahal. Dan juga proses pengambilan dari gambarnya itu sendiri bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, terima kasih. Cukup sekian sharing materi terkait dengan radiografi tes pada uji logam tidak merusak. Terima kasih untuk Bapak Dodi Praitno atas bimbingannya. Kami tunggu saran dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.